sama Reva, cinta banget sama Reva. Masa lo mau sih dipaksa tunangan sama Mila? Ini kan namanya pemaksaan, Boy. Enggak juga, Kal. Ya, gue akan tahu, Kal. Mila sama Pak Karun itu tuh udah baik banget lah ngerawat gue sampai gue sembuh, sampai gue pulang ke rumah. Dan gue mau balas budi mereka. Dan lagian kan sekarang gue udah ditinggalin sama Reva. Ya tapi Boy, Udahlah, Kal. Intinya sekarang gue mau berbuat baik. Hati ya? Ya, cap-cap. Hati-hati ya. Kamu suka sama Rocky? Jawab yang jujur ya. Ya. Boy. Boy, kalau kamu merasa terpaksa atau tertekan, udah kamu gak usah lanjutin pertunangan kamu dengan Mila. Nanti papa dan mama yang akan sampaikan ke Pak Karun untuk kita batalkan perjanjian itu. Boy, Macan tuh nggak takut kok untuk melanggar perjanjian itu. Ya daripada mama sama papa malah merasa lebih bersalah mengambil keputusan malah bikin kamu menjadi menderita, Boy. Macan nggak takut kok, beneran, Boy. Ma, Pa. Boy akan lebih menderita lagi kalau mama sama papa tuh masuk penjara. Karena melanggar perjanjian itu. Lagian buat sekarang sih Boy mau nikah atau mau tunangan sama siapapun juga gak apa-apa. Karena Boy juga kan udah lepas dari Reva. Reva udah punya cowok baru. Ya meskipun Boy ngelakuin semua itu tuh gak ada rasa sama sekali. Soalnya Boy kan sampai sekarang tetap sayang sama Reva. Gagal lagi kita. Nggak ceng-ceng nih kalau gini. Gimana mau ceng-ceng, Tony boro-boro. Men, gimana nih, misi kita gagal semua, men. Coba pikirin deh. Kenapa bisa gini banget ya? Ya udah next kita bakal coba lagi aja. Gangster. I think sih children aja udah pasti tahu kalau kita ngikutin mereka semua. Si Rio kayaknya bakal bete banget ini. Si Rio. Angkat aja. Udah lu jawab aja. Bilang aja apa adanya. Ya, halo, yuk. Gimana? Udah beres semuanya? Sorry men, semua udah berjalan, tapi nggak sesuai rencana. Apa? Lu semua gagal? Maksudnya apa? Kita udah pecah tim. Tristan sama Anton udah jadi Mr. X. Tapi di saat semua apa yang kita rencanain, apa yang kita planningin kemarin, anak-anak Aji selalu muncul dan mereka bergerombol. Dan gue rasa kayaknya mereka udah tahu kalau kita ngincar mereka. Lu semua dari dulu nggak pernah bisa gua andelin. Apa, Cel? Kenapa, Cel? Ditutup. Emang harus gua sendiri yang turun tangan. Gua harus bisa jalan. Gua harus bisa sembuh tanpa beginian.
Gimana caranya? Bangke dok. Halo, Halo bang. Gue butuh bantuan lo bang. apaan lagi sih? Gue udah berhenti dari dunia hitam. Gue udah nggak mau ikut campur lagi urusan di jalanan. Bukan bang, bukan masalah itu. Kaki gue diajar sama boy. Dan sekarang kaki gue lumpuh bang. Gue minta tolong sama lo. Sembuhin kaki gue. Tolong. Oke, gue akan coba obatin kaki lo. Sekarang lo kirim alamat lo. Oke bang, thanks. Ntar gue kirim. Oke. Oke. Makasih ya Kak Rocky. Yes, makasih terus. Aku malah senang kali nganterin kamu. Kenapa? Aku salah ngomong ya? Kok muka kamu sedih gitu? Oh enggak. Ini bukan karena Kak Rocky kok, tenang aja. Terus kenapa dong? Apa karena boy? Oh, aku siap kok dengerin cerita kamu. Sampai semalaman pun aku siap. Siapa tahu aja aku bisa bantu kan? Lebay banget. Sebaiknya gue gak cerita kali ya ke Kak Rocky. Apa? Aku siap kok dengerin, sumpah. Kak Rocky, ya nggak selama itu juga sih. Pokoknya intinya, penghalang di hubungan aku sama Boy itu dari orang tua masing-masing juga, terutama dari papi aku. Itu doang masalahnya. Papi kamu? Oke. Nanti aku akan ngobrol sama papi kamu. Papi kamu kan CS-an sama aku. Apalagi kita punya hobi yang sama. Siapa tahu aja papa kamu mau dengerin omongan aku. Ya? Kok Kak Rocky pede banget sih? Masa sih? Ya, tapi kan nggak ada salahnya juga buat nyoba. Susah deh, soalnya kalau sama papi itu urusannya udah hati, Kak. Lagian aku nggak muluk-muluk banget juga sih, Kak Rocky. Soalnya kan, ya itu menyangkut perasaan papi, dan juga Boy udah mau dijodohin juga kan sama cewek lain. Iya juga sih. Tapi kamu udah selesai gitu doang, pesimis. Ya, Ya kalau misalkan nggak sama boy, sama aku juga nggak apa-apa. ya sempet-sempetnya bercanda lagi kayak gini, Kak Rocky. Dibilang bercanda lagi. Kan gue serius, Rev. Ya pokoknya doain aja deh yang terbaik, oke? Pasti dong. Aku setiap malam mungkin doain kamu terus. Supaya kamu baik-baik, supaya kamu bahagia, supaya apapun pilihan kamu itu yang terbaik. Amin. Yaudah, kalau gitu sekarang aku pamit pulang dulu. Tapi cerita kita belum selesai loh kayaknya. Tenang aja, nanti aku ceritain detailnya suatu hari nanti, oke? Suatu hari nanti. Aku tunggu suatu hari nanti itu. Yaudah. Oke, kamu sekarang salam buat orang rumah. Di rumah cuma ada Bisurti sih. Mau salam sama Bisurti? Salam sama Bisurti. Oh ya, kalau misalkan nanti kamu sedih, kamu pandangnya aja boneka Revanya, boneka yang aku kasih itu. Ya siapa tahu kamu bisa ngebayangin bonekanya berubah jadi muka aku gitu. Ya kali, itu kan namanya juga boneka Reva. Masa tiba-tiba mukanya Kak Rocky? Ya siapa tahu aja, kalau bisa aja loh kalau misalkan kamu mikirin aku terus. Dasar Kak Rocky nih. Yaudah, gitu aku masuk ya. Ya. Hati-hati pulang ya, Kak. Makasih. Makasih juga. Kayaknya Reva bakal bisa nerima gue deh. Dan papinya juga kan
udah baik sama gue, suka pula sama gue. Tapi gimana ya kalau mereka tahu sebenarnya gue ini sempat jadi orang jahat? Kal, gue sedih ngeliat Reva sama Boy tadi. Kok gue gak suka ya ngeliat Reva yang dekat sama Rocky. Ya iyalah, Yan. Kita kan sahabatnya Boy. Kita pasti ngerasain apa yang dirasain sama Boy. Itu dia, Kal. Kita berdua aja sedih ngeliatnya. Apalagi Boy yang ngerasain sendiri. Melihat orang yang dia cintai deket sama cowok lain. Udah gitu ganteng lagi orangnya. Ya lebih sedih lagi sih kalau ngeliat orang jelek kayak lu, Yan. Masa Boy kalah sama orang jelek kayak lu? Sok lu. Gue lagi serius nih. Lagi sedih nih. Lu malah bercanda. Iya. Ya habis mau gimana, Yan? Ya walaupun gak ada Reboy kan masih ada Menyan, Meli, Yan. Dia. Kayaknya gak bisa serius nih. Masih tangan udah gue katanya. Jangan gitu dong. Canda mulu hidupnya. Ada telepon nih bentar. Boy ini yang nelfon. Angkat lah. Halo Boy. Halo, Kal. Kal, besok gue mau tunangan, Kal. Hah? Tunangan? Lu tunangan sama siapa? Serius lu? Gue mau tunangan sama Mila, Kal. Lo datang ya? Sama ajakin anak-anak aja yang lainnya. Lu serius, Boy? Lu gak bercanda kan? Lu mau tunangan di mana? Di puncak, Kal. Boy, lu kok gini sih? Boy, gue tahu banget lu masih cinta sama Reva. Cinta banget sama Reva. Masa lu mau sih dipaksa tunangan sama Mila? Ini kan namanya pemaksaan, Boy. Enggak juga, Kal. Ya, gue akan tahu, Kal. Mila sama Pak Karun itu tuh udah baik banget lah ngerawat gue sampai gue sembuh, sampai gue pulang ke rumah. Dan gue mau balas budi mereka. Dan lagian kan sekarang gue udah ditinggalin sama Reva. Ya tapi Boy. Udahlah, Kal. Intinya sekarang gue mau berbuat baik.